Pemirsa, kembali di Metro Siang dan kami soroti berkenan dengan tema ini pemirsa. Rame-rame mundur jadi calon ASN, sebenarnya apa yang salah begitu ya? Karena fenomena mengejutkan terjadi di tengah proses rekrutmen aparatur sipil negara, ribuan calon pegawai negeri sipil memilih mundur. Meski sebenarnya sudah dinyatakan lulus seleksi nasional tahun ini. Jadi data dari Badan Kepegawaian Negara mencatat ada 1.967 orang CPNS tahun 2024 yang mundur. Nah, angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 1.921 orang. Optimalisasinya apa sebenarnya? Ini ya disebut-sebut bahwa ini hasil optimalisasi. Jadi optimalisasi ini pemirsa adalah calon aparatur sipil negara merujuk pada proses penyesuaian dan pemanfaatan formasi atau posisi yang telah dibuka dalam seleksi CPNS dan juga P3K. Dalam hal ini peserta yang lulus seleksi tetapi tidak berhasil mendapatkan formasi sesuai peringkat atau kebutuhan instansi ini akan ditempatkan pada formasi lain yang masih tersedia. Dalam tahap awal seleksi, peserta CASN mengikuti seleksi berdasarkan formasi yang telah dibuka dan mendapatkan peringkat. Terus kalau misalnya ada formasi yang masih kosong atau belum terisi dengan baik, meskipun sudah ada peserta yang lulus passing grade-nya, maka formasi ini akan dioptimalisasikan dengan menempatkan peserta lain yang memenuhi kualifikasi. Tujuannya sebenarnya apa? Tujuannya pemirsa, optimalisasi ini bisa untuk pengisian posisi kosong. Mengisi formasi yang tidak terisi meskipun sudah ada peserta yang lulus passing grade atau nilai ambang batas. Ini dilakukan untuk memastikan tidak ada posisi kosong yang tidak terisi guna mendukung kelancaran operasional instansi pemerintah. Kemudian juga penempatan yang lebih fleksibel, jadi dengan adanya optimalisasi ini dimaksudkan peserta yang awalnya tidak mendapatkan formasi dapat ditempatkan pada posisi lain yang sesuai dengan kemampuan dan kualifikasi pendidikan mereka. Dan tujuannya meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mengoptimalkan pengisian jabatan di berbagai instansi pemerintah sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Nah, instansi dengan jumlah pengunduran diri terbanyak, pemirsa antara lain adalah ini, pemirsa. Jadi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dengan 640 orang, kemudian diikuti oleh Kementerian Kesehatan sebanyak 575 orang, lalu Kementerian Komunikasi dan Digital sebanyak 154 orang, dan beragam alasan ini menjadi latar belakang pengunduran dirinya, mulai dari misalnya penempatan formasi yang tidak sesuai pilihan awal akibat proses optimalisasi, kemudian penghasilan yang dianggap tidak memenuhi ekspektasi, sampai sebagian peserta yang telah lebih dulu mendapatkan pekerjaan lain selama masa tunggu. Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara menegaskan bahwa peserta seleksi calon aparatur sipil negara yang mundur setelah optimalisasi formasi ini tidak akan dikenakan sanksi selama pengunduran diri ini dilakukan sebelum penetapan nomor induk pegawai atau NIP. Nah, mereka juga tetap dapat mengikuti seleksi ASN pada tahun-tahun berikutnya. Sebaliknya, kalau misalnya bagi peserta yang sudah ditetapkan NIP-nya lalu mengundurkan diri dikenakan sanksi berupa larangan mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara selama 2 tahun anggaran. Nah, itu dia penjelasan pemirsa berkenaan dengan sebenarnya apa yang salah begitu ya. Terkait ribuan calon ASN yang mengundurkan diri, kita sudah bergabung, sudah terhubung bersama kami Kepala Badan Kepegawaian Negara, ada Profesor Zudan Arief Fakrullah. Selamat siang Pak Zudan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Anggi, selamat siang seluruh pemirsa Metro TV dimanapun berada. Oke Pak Zudan, berarti sekarang kalau misalnya tadi angkanya di angka 1.900 begitu Pak, ini kosong, nanti jadi seperti apa posisi-posisi kosong ini Pak? Ya, Mas Anggi terima kasih banyak. Program optimalisasi ini salah satu tujuannya adalah untuk mencegah agar tidak ada formasi yang kosong. Kalau tidak ada optimalisasi, yang kosong itu jumlahnya 16.000 lebih formasi. Nah, dengan adanya optimalisasi ini, terjaring 16.000 pelamar yang tadinya yang bersangkutan itu tidak lulus pada formasi yang dituju. Jadi, yang mundur 1967 ini sesungguhnya yang bersangkutan tidak lulus pada formasi yang dia lamar. Kemudian ada formasi di tempat lain yang kosong karena pendaftarnya kurang, yang lulus juga kurang karena tidak memenuhi nilai ambang batas. Maka formasi yang kosong dengan spesifikasi yang sama, kualifikasi yang sama, maka pelamar yang tidak lulus tadi dan rankingnya tertinggi dikirim ke sana. Oke, jadi inilah yang menjadi program dari PKN. Nah, saat ini ranking di bawahnya dari yang 1967 tadi sudah mulai mengisi. Jadi program perankingan kan berjalan terus. Betul. Nah, yang kosong sekarang sudah mulai terisi
kurang lebih 1.400-an. Sekarang sedang finalisasi, kami dari BKN berkomunikasi dengan instansi yang akan mengisi formasi-formasi yang ditinggalkan tadi. Jadi terus berproses, instansi mengajukan permohonan NIP, dan calon pelamar mulai mengisi daftar riwayat hidup. Seperti itu prosesnya, Mas Anggi. Pak Zudan, berarti sebenarnya ini pemerintah membantu memberikan kesempatan kedua begitu Pak ya, bagi mereka-mereka yang sebenarnya kemarin tidak lulus begitu ya? Iya, betul sekali seperti itu. Jadi pemerintah itu punya niat baik agar formasi terisi semua, dan yang nilainya memenuhi syarat, rankingnya tertinggi, itu diberi kesempatan kedua. Karena di kesempatan pertama yang bersangkutan tidak lulus pada formasi yang dituju, maka diberi kesempatan karena nilainya bagus pada formasi yang kosong tapi beda tempat. Karena di tempat yang dituju, tempatnya sudah tidak tersedia lagi. Seperti itu konsepnya, Mas Anggi. Oke, Pak, berarti untuk yang naik peringkat begitu, tadi masalahnya adalah ternyata tempatnya berbeda begitu Pak ya. Nah, bagaimana dengan formaturnya sendiri? Apakah memang itu di instansi yang sama atau berbeda dengan bidang yang dia daftarkan Pak? Ya, untuk optimalisasi itu pada instansi yang sama. Misalnya Kementerian Pendidikan Tinggi, itu kan punya kampus-kampus yang banyak. Ada misalnya UNS, ada Undip, ada Universitas Nusa Cendana, Universitas Tanjung Pura. Bisa jadi dia daftar di Universitas Jember. Tetapi di Universitas Jember yang daftar itu top-top, bagus-bagus. Formasinya hanya ada 2, yang daftar ada 400. Nah, kemudian nilai yang terbaik nomor 3 dan 4 ternyata di Universitas Cendrawasih di Papua formasinya tidak terisi, di Universitas Nusa Cendana di Kupang tidak terisi, maka Kementerian Pendidikan Tinggi mengirim secara sistem ke tempat yang kosong tadi. Nah, inilah yang mana formasi itu ditinggalkan oleh yang diberi kesempatan kedua karena merasa tempatnya jauh. Kalau ada tempat yang dekat, secara sistem akan mengarahkan ke tempat yang dekat. Nah, dikirim ke sana karena formasi yang tersedia hanya di tempat itu. Sisa formasinya yang kosong hanya di sana. Nah, ini kita berharap yang di bawah ini bisa terus mengisi agar pengalaman tahun lalu pengisiannya itu bisa di atas 98%. Dari 2021 sampai dengan 2023 ini, Mas Anggi, tingkat keterisian formasi lebih dari 98,1%. Baik, Pak Zudan, ya, ini apakah disampaikan sejak awal ketika para calon ASN ini seleksi begitu Pak ya? Sehingga sekarang kan yang terdengar kan jadinya kan kesannya bahwa mereka dipaksakan masuk ke bukan yang mereka mau begitu ya Pak? Ya, sejak awal sistem seleksi ini sudah dijelaskan ada optimalisasi. Dan sudah dijelaskan optimalisasi itu akan ditempatkan pada instansi yang sama tetapi berbeda tempat. Memang sih ada kawan-kawan yang menyampaikan ke kami, Pak, ini pendapatan sebagai dosen itu kan masih kecil. Nah, kami nggak sanggup kalau harus ditempatkan yang jauh. Ya nggak apa-apa, itu pilihan. Silahkan cari pekerjaan di tempat lain. Karena memang kan sistem penggajian kita di ASN dengan tunjangan kinerjanya kan belum sama, Mas Anggi. Maka hampir nggak ada dari Kementerian Keuangan, Provinsi DKI, kementerian yang tunjangan kinerjanya tinggi, itu yang mengundurkan diri. Oke, baik. Pak, ini kita luruskan lagi, berarti nanti kalau untuk CASN yang kemudian dia peringkatnya oke, yang awalnya tidak lulus begitu ya Pak ya, kemudian ditawarkan untuk posisi yang baru ini, kemudian diambil, ini berarti tidak termasuk dengan tunjangan Pak ya? Berarti dengan honor yang di daerah tersebut? Yang bersangkutan akan menerima take home pay sesuai dengan instansinya. Ya, jadi instansi misalnya Universitas Nusa Cendana, ya dia menerima seperti yang diterima di Universitas Nusa Cendana. Bukan sesuai dengan universitas yang dilamar. Misalnya dia melamar di Universitas Diponegoro. Kemudian di Universitas Diponegoro formasinya penuh. Dia ditempatkan di Universitas Tanjung Pura di Kalimantan Barat. Nah, dia mendapatkan penghasilan seperti di Universitas Tanjung Pura, bukan seperti di Universitas Diponegoro yang dia lamar pertama kali. Konsepnya seperti itu. Baik. Pak, berarti untuk seleksi selanjutnya lagi tadi Bapak menyebutkan bahwa tadi penerimaannya sudah sampai di angka di atas 98% tadi Pak ya. Berarti untuk next seleksinya lagi Pak, bagaimana supaya tidak riwah seperti ini, tidak simpang siur beritanya Pak?
Ya, ini perlu kami jelaskan dan rekan-rekan media juga saya mohon bantuannya agar pemerintah bisa tumbuh yang di branding adalah hal-hal yang bersifat positifnya. Ini kan yang banyak ditumbuhkan, yang dituliskan itu yang tidak mengambil program ini. Padahal yang mengambil sudah di angka 98%. Dan kesannya ini bukan program optimalisasi. Kesannya itu yang bersangkutan diterima dari awal pada formasinya. Padahal yang bersangkutan aslinya tidak diterima pada formasi yang dilamar. Kemudian negara memberi kesempatan kedua karena nilainya bagus di atas ambang batas untuk ditempatkan pada formasi-formasi yang masih kosong untuk mencegah kekosongan formasi. Dan dengan sistem ini, kalau yang bersangkutan tidak mengambil, ranking berikutnya mengisi sampai habis formasi dan habis pelamar yang bisa mengisi di formasi itu. Jadi program ini adalah solusi terbaik yang ditawarkan pemerintah agar formasinya tidak kosong dan tenaga kerjanya, pelamarnya bisa terekrut pada posisi-posisi yang sesuai kualifikasinya, sesuai dengan formasinya. Demikian Mas Anggi. Baik, Pak Zudan, terakhir ada 400 lagi tadi posisi yang Bapak sebutkan masih kosong begitu. Ini penyelesaiannya seperti apa, Pak? Bukan kosong, sedang berproses dengan kementerian dan lembaga, ya, agar dari kementerian dan lembaga segera berkoordinasi dengan BKN untuk mengisi formasi-formasi berikutnya yang calon-calonnya secara sistem sudah tersedia sesuai dengan rankingnya. Baik, mudah-mudahan penjelasan ini bisa diterima dengan baik dan terima kasih Pak Zudan atas penjelasannya di Metro Siang, Pak. Pengunduran diri CPNS atau calon aparatur sipil negara di instansi pemerintah untuk formasi tahun 2024. Ya, teman-teman, di sini bisa teman-teman lihat di layar ya. Di situ ada data dari alokasi formasi di mana di tiap instansi top 5 besar instansi yang banyak pelamarnya mengundurkan diri setelah terlebih dahulu dinyatakan terdampak oleh kebijakan ini yang seperti tadi saya jelaskan tidak lolos karena jumlah kursinya terbatas, namun SKD dan SKB-nya lolos ya teman-teman. Nah di sini teman-teman saya yakin teman-teman sudah banyak mendengar informasi, membaca berita tentang banyaknya CASN dan banyak juga perdebatan ya sebagai reaksi masyarakat terhadap keadaan yang terjadi karena tahun ini cukup signifikan. Sejumlah 1.900 sekian ya, hampir 2.000 calon aparatur sipil negara yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus seleksi melalui mekanisme optimalisasi formasi atau jabatan ini ya. Nah, hal ini sebenarnya sudah terjadi dari tahun 2021. Tetapi waktu itu dampaknya tidak terlalu sesignifikan kali ini karena jumlah yang mengundurkan diri sekitar 100-an lebih CPNS ya. Nanti kita lihat lagi di slide berikutnya apa saja yang menyebabkan mereka mundur, timelinenya. Nah, untuk khusus tahun 2024 ini kalau teman-teman lihat di sini yang memegang peringkat paling tinggi ya banyaknya pengunduran diri CASN adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan sejumlah 640 orang ya. Ini rata-rata untuk formasinya adalah kalau saya tidak salah ya untuk dosen ya. Jadi banyak yang mengundurkan diri karena ketika dinyatakan lolos melalui mekanisme optimalisasi harus pindah lokasi kerja ya. Jadi misalnya melamar di kampus A tapi karena di situ formasinya penuh namun sudah lolos, dipindahlah ke kampus B. Inilah yang kita sebut dengan namanya potensi ketidaksesuaian penempatan dari harapan atau ekspektasi pencari kerja tersebut. Ya, teman-teman. Jadi, yang paling tinggi angkanya untuk saat ini adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Disusul oleh yang tinggi juga ya, yaitu Kementerian Kesehatan dengan sejumlah 575 orang ya. Nah, setelah itu dengan proporsional yang hampir sama
yaitu Kemenkominfo, Bawaslu, dan Kementerian PUPR ya. Nah, ketidaksesuaian ekspektasi mereka terhadap lokasi penempatan yang dilamar pertama, inilah yang mengakibatkan mereka mundur ya teman-teman. Tapi satu hal yang ingin saya kaji ya, selain itu ada satu kelebihan dari kebijakan optimalisasi ini. Apabila yang dinyatakan lolos dari kebijakan optimalisasi ya, melalui kebijakan optimalisasi formasi ini, apabila mengundurkan diri, maka sanksinya tidak seberat dari teman-teman yang awalnya sudah lolos. Ini adalah salah satu yang mungkin saja dapat mengakibatkan tingginya angka pengunduran diri CASN tahun ini ya. Padahal ya teman-teman, banyak faktor yang sudah dilakukan ya, banyak hal yang sudah dilakukan pemerintah, bahkan aturan yang berubah ya, yang semakin ketat. Nanti kita bisa lihat di slide selanjutnya. Namun saya ingin katakan kepada teman-teman bahwa lewat video ini saya ingin mengajak teman-teman untuk menelusuri akar permasalahan ini. Nah, terlebih dari itu, saya ingin juga mengajak teman-teman untuk mencari solusi berkelanjutan. Tetapi satu hal yang ingin saya ingatkan kepada teman-teman bahwa lewat kebijakan optimalisasi formasi atau jabatan ini, kita akan mendapatkan calon aparatur sipil negara yang berkualitas dengan betul-betul menggunakan segenap sumber daya yang kita punya secara optimal. Tidak ada lagi pemborosan anggaran, karena dengan 1 tahun penerimaan CASN semua formasi terpenuhi dan tidak ada yang kosong ya. Mari teman-teman kita lihat lebih mendetail lagi apa saja yang menyebabkan pengunduran diri CPNS atau CASN, serta sejarahnya kapan hal ini mulai terjadi ya. Melanjutkan pembahasan kita, sekarang mari kita lihat timeline atau lini masa fenomena pengunduran diri CPNS. Sebagaimana saya katakan teman-teman, ini bukanlah hal yang baru ya. Di tahun 2021 pernah terjadi ya. Nah, makanya hal apa yang harus kita simak. Nah, di sini ada dua hal teman-teman, kejadian yang terjadi beserta dengan perkembangan kebijakan dari pemerintah yang menyertai dari fenomena penerimaan CASN ini ya. Seperti yang teman-teman bisa lihat pada slide ini, terdapat dua cuplikan pemberitaan media dengan rentang waktu yang berbeda ya. Hal ini saya lakukan untuk memberi konteks tambahan pada lini masa pada slide paling kanan ya teman-teman. Di situ teman-teman bisa lihat dari tahun 2021 sampai 2025 ya. Kita mulai dulu dari tahun 2021 ya. Pada tahun 2021 yang ini ya teman-teman, saya tandai 2021 ya. Di masa ini terjadi pengunduran diri CPNS awal ya. Ini skalanya masih kecil ya, waktu itu sekitar 100 sampai 105 orang. Ya, hal ini juga dapat teman-teman lihat di media pemberitaan. Contohnya di sini saya ambil dari media Tempo ya. Sumber beritanya nanti saya juga dapat teman-teman lihat ya di deskripsi video ini. Nah, menurut pendapat atau reaksi atau argumen yang disampaikan oleh almarhum Pak Cahyo Kumolo selaku Menpan kita waktu itu, beliau menyampaikan bahwa CPNS mundur diduga karena gajinya kecil ya. Padahal menurut beliau bahwa sudah seharusnya mereka tahu. Nah, CASN waktu tahun 2021 harusnya tahu bahwa bukan gaji di dalam CPNS itu saja yang penting, karena setelah berjalannya waktu ya, seperti saya dulu awal CPNS 80% hak gaji pokok namanya. Begitu pula TPP. Setelah sudah dilantik PNS naik menjadi 100%. Ketika berjalannya waktu adanya kenaikan gaji berkala, setiap instansi punya tingkatan tunjangan berbeda-beda. Nah, hal itu terjadi dan menimbulkan banyak masalah.
karena tidak banyak orang mengetahui hal tersebut. Ya puji Tuhan, karena saya masuk di BKN, pasti teman-teman bilang gitu kan. Kalau kami yang dari lain-lain ini kita tidak tahu, apalagi di daerah kan banyak bentuk kebijakan. Tapi ingin saya sampaikan teman-teman, di tahun 2021 indikasi pengunduran dirinya paling besar karena perbedaan ekspektasi dan kenyataan ya. Nah, bisa juga kenyataannya demikian, atau bisa juga kenyataannya karena memang tidak tahu. Itulah kelemahan kita di saat-saat ini. Banyak pula generasi muda kita lebih banyak teredukasi oleh media sosial dan jarang membaca regulasi ya. Itu yang saya sangat prihatin teman-teman. Jadi apalagi teman-teman yang ASN di sini ya, yang menonton video ini, bahkan masyarakat umum, saya sarankan untuk selalu jeli terhadap informasi membandingkan dengan aturan-aturan resmi atau pemberitaan resmi pemerintah yang seringkali kita sebut siaran pers ya. Nah, karena masalah tahun 2021 ini teman-teman, kemudian mulai diterapkannya sanksi dilarang melamar satu periode seleksi berikutnya ya. Bahkan ya teman-teman, setelah tahun 2021 ini beberapa instansi menambahkan sanksi denda. Seperti yang kita tahu, Bappenas juga berikan sanksi waktu itu. Beberapa instansi lainnya juga memberikan sanksi ya, terutama di kementerian lembaga. Nah, kemudian di tahun 2024 saya tidak dapat menyangka, dan teman-teman juga dapat melihat ya bersama-sama di tahun 2024 di sini pemerintah secara resmi ya memperkenalkan kebijakan optimalisasi formasi. Tetapi ada satu hal yang saya ingin garis bawahi yang membedakan 2021 dengan 2024, dan bukan ingin membela ya, ingin menyampaikan juga bahwa pemerintah sudah berupaya ya, karena di 2021 banyak yang protes, kami tidak tahu gaji kami berapa, tidak tahu TPP kami berapa, apa saja yang menjadi hak-hak kami sebagai ASN ketika sudah lulus dan bergabung menjadi aparatur sipil negara. Nah, teman-teman bisa lihat ketika teman-teman mendaftar pada portal SSCN tahun 2024 kemarin, ada sesuatu yang berbeda pasti. Apalagi yang sudah pernah mendaftar di tahun-tahun sebelumnya, di mana sudah jelas ada di situ berapa banyak besaran gajinya, apa yang harus dilakukan, unit kerjanya di mana, tupoksinya apa, jelas semua teman-teman. Beda dengan saya waktu CPNS teman-teman. Saya masuk jadi pegawai itu ketika mulai mengenal apa yang menjadi tusi saya itu ketika sudah mulai latsar ke instansi, atau dengan kata lain mau SKB kan biasa baca kisi-kisi jabatan ini apa, tapi masih tahunya tuh di kulit-kulit aja karena lihatnya aturan secara umum ya. Enaknya teman-teman yang 2024, kalau bisa dikata saya bilang iri ya sebenarnya saya, karena di situ teman-teman ya sudah tahu, oh tupoksi saya ini, saya ditempatkan di ini, besaran gaji saya ini, lokasi tempat kerja saya di sini, jelas, sudah jelas. Itu perbaikan yang sudah dilakukan pemerintah terhadap yang tadi, karena mungkin ya pemerintah menilai masyarakat belum mengetahui secara rinci informasinya ya. Nah, di tahun 2024 setelah memperkenalkan kebijakan ini ya, intinya ada mekanisme yang diterapkan pada teman-teman seperti yang tadi saya jelaskan di awal, untuk mengisi formasi kosong dengan apa? Mengalihkan ya yang tadi memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat yang sudah lolos passing grade-nya ya, tetapi karena seat atau lokasi itu sudah banyak orang di situ, dipindahkan ke lokasi yang lain dengan jabatan yang sama ya. Tujuannya apa teman-teman? Tujuannya sejalan dengan semangat untuk mencegah formasi kosong ya. Seperti yang tadi saya katakan, ini juga dikonfirmasi oleh Ibu Menpan kita, sehingga baik instansi, baik individu pegawai itu sama-sama tidak rugi ya.
implementasi kebijakan optimalisasi ini kemudian mencapai puncaknya yang terkait erat dengan pengunduran diri di tahun 2025 ini. Padahal kan tadi saya sudah bilang 2024 ini sudah ada kebijakannya. Tapi seperti biasa belum banyak yang tahu bahwa ini akan diterapkan atau kaget. Inilah yang jadi masalah. Sudah tahu gajinya, sudah tahu apa tugasnya, tapi belum mengetahui bahwa ada kebijakan ini. Ya. Yang mengundurkan diri ini apa? Yang tadi banyak yang dinyatakan bisa dioptimalisasikan, tapi ketika dimasukkan di grup orang-orang yang kemudian dipindahkan ke unit yang lain tidak mau. Makanya jumlahnya sangat besar, teman-teman. Persentasenya berapa persen, teman-teman? 65% kasus. Ya. Ini merupakan konsekuensi langsung dari kebijakan ini, ya. Di periode yang sama 2024-2025 sebenarnya secara umum sanksi bahkan diperberat, ya. Yaitu apa sanksinya? Teman-teman yang mengundurkan diri di tahun 2024-2025 ini, formasi 2024 dan mulai diproses di 2025, apa sanksinya? Larangan melamar ASN selama 2 tahun. Kalau tadi ya 2021 itu masih 1 tahun, ada sanksi denda di instansi-instansi tertentu, tapi 2024 bahkan lebih berat, 2 tahun ditambah 1 tahun. Ya. Tetapi apa, teman-teman? Hal ini tidak berlaku bagi teman-teman yang lulusan hasil optimalisasi yang mengundurkan diri. Jadi tadi ya pemerintah sudah meringankan. Jadi ketika teman-teman dinyatakan tidak lulus di instansi yang teman-teman tuju, kemudian diberikan pilihan untuk ikut teman-teman yang masuk ke grup yang namanya optimalisasi formasi, teman-teman mengundurkan diri, tidak kena sanksi ini. Yang kena sanksi ini adalah yang tadi, oh sudah lolos dari awal, tapi sebelum penetapan ini mengundurkan diri, tetap kena sanksi. Tetapi teman-teman yang masuk ke dalam optimalisasi dan mengundurkan diri, ya tidak terkena sanksi. Ya. Hal ini juga dapat teman-teman lihat di berita Antara News ya, tanggal 25 April tidak salah ya. Pada arah kebijakan Menpan di situ dikatakan bahwa hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah formasi kosong. Ya, karena formasi kosong itu sangat berbahaya, teman-teman. Kenapa saya dapat katakan gitu? Sebagai pegawai BKN atau instansi yang menangani pengelolaan manajemen ASN, dapat saya katakan instansi yang kurang pegawai itu bahaya. Karena apa? Pelayanannya tidak optimal. Ya, tidak mungkin kita mau mengisi satu instansi dengan tenaga kerja atau CASN-nya butuh waktu sampai 3 tahun penerimaan baru formasinya bisa terpenuhi. Dengan adanya optimalisasi ini, instansi-instansi yang kelebihan pelamar, yang punya banyak pelamar yang lulus passing grade dengan jabatan yang sama, bisa dialihkan ke instansi lain yang lowong dengan jabatan yang sama. Ya. Nah, dapat saya katakan kepada teman-teman bahwa hal ini ke depannya akan diperkuat ya, teman-teman. Karena apa? Ya, yang kita ingin temukan adalah talenta-talenta untuk membangun bangsa dan negara dan melayani masyarakat. Intinya, teman-teman, permasalahan pengunduran diri bukan hal yang baru, hal yang sudah pernah terjadi. Hanya saja pemerintah sudah berupaya dengan seoptimal mungkin dan memberikan keleluasan untuk teman-teman yang tadi terdampak optimalisasi. Maksudnya saya tidak bisa katakan terdampak sih, mendapat bonus optimalisasi karena sudah tidak lolos. Kalau dulu kami tidak lolos ya tidak lolos. Kalau sekarang ya
tidak lolos masih bisa diloloskan di unit yang lain ya. Dengan satu kelebihan pula, kalau tidak mau terima tawaran itu ya teman-teman tidak kena sanksi. Tapi mungkin karena itu juga ya teman-teman, makanya banyak pula yang mundur. Tapi ingin saya sampaikan teman-teman bahwa selalu ya melihat segala sesuatu dengan pandangan yang positif, dan saya secara pribadi mendukung kebijakan ini karena ini akan mencegah kekosongan formasi. Karena terutama seperti saya kan teman-teman, di Papua ini kan banyak sekali instansi-instansi yang tidak setiap tahun anggaran memiliki anggaran untuk melakukan penerimaan CASN. Mungkin Kabupaten A tahun ini bisa bikin penerimaan CPNS-nya atau P3K-nya. Tahun depan tidak bisa karena fokus kepala daerahnya mau membangun hal yang lain. Nah, dengan kebijakan optimalisasi ini cuma butuh 1 tahun anggaran penerimaan bisa terpenuhi. Ya, karena yang tadi jumlah talenta yang berkualitas yang ada di instansi yang padat pelamar bisa dilimpahkan juga ke instansi lainnya yang sepi pelamar atau instansi yang banyak pelamarnya yang tidak lulus ya. Apalagi teman-teman yang punya kesempatan ini sebagai kesempatan terakhir karena usianya akan lewat ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Kita coba lebih mendalam lagi ya membahas isu ini. Untuk membantu kita memvisualisasikan secara lebih terstruktur mengenai berbagai faktor yang tadi saya sebutkan menjadi penyebab dari mundurnya banyak CASN setelah pasca seleksi, apalagi dalam hal ini pihak yang dinyatakan lolos ya atau lulus melalui jalur optimalisasi formasi ya. Nah, di sini teman-teman saya coba analisis dan simpulkan di dalam satu bagan fishbone ya, bagan fishbone atau tulang ikan sederhana. Di sini dampak utamanya ya di bagian kepala ikan ini adalah pengunduran diri CASN atau calon aparatur sipil negara pasca seleksi. Nah, inilah isu sentral yang menjadi fokus analisis kita ya teman-teman. Nah, kita mulai dari faktor pertama, yaitu kebijakan ya, yang ini ya teman-teman. Nah, terkait kebijakan optimalisasi formasi ada 2 hal di sini yang menyebabkan timbulnya masalah di dalam pengunduran diri banyak CASN yang mendekati jumlah 2000 di tahun 2025 ini ya. Yang pertama adalah kebijakan optimalisasi formasi itu sendiri ya. Seperti yang tadi sudah saya coba diskusikan panjang lebar dengan teman-teman. Nah, kebijakan ini pada intinya tujuannya baik ya, tetapi akibat ya ketidaksesuaian antara ekspektasi ya dari para calon pelamar yang kemudian harus pindah lokasi untuk formasinya agar dapat diterima. Nah, ini menyebabkan munculnya lonjakan pengunduran diri di tahun 2024-2025 ini ya teman-teman. Itulah faktor pertama. Nah, kebijakan optimalisasi formasi ini yang menurut banyak pihak ya tidak sesuai dengan ekspektasi mereka bahwa akan ditempatkan di lokasi yang sesuai dengan formasi awal dilamar, kemudian dipindah ke lokasi yang lain. Nah, ini menjadi penyebab masalah ya teman-teman. Kemudian yang kedua yang menjadi faktor penyebab permasalahan terkait kebijakannya adalah sanksi yang tidak efektif. Mengapa demikian teman-teman? Karena kebijakan sanksi ya yang ada termasuk dari larangan melamar ya 1 periode sampai dengan 2 periode. Seperti yang tadi saya jelaskan dalam timeline kebijakan ini dari tahun 2021 ya. Fenomena ini terbukti kurang efektif. Kenapa kurang efektif? Karena bagi pelamar CASN yang dinyatakan lulus melalui jalur optimalisasi formasi dikecualikan ya. Jadi mereka yang mengundurkan diri apabila sudah lulus melalui jalur optimalisasi formasi tidak dikenakan sanksi tersebut. Hal ini juga yang seperti saya sampaikan menjadi satu hal yang
menjadi pemicu utama ya teman-teman. Jadi banyak yang ketika masuk melalui jalur optimalisasi mengundurkan diri, merasa aman karena masih bisa melamar kemudian hari ya. Nah, kemudian yang masalah selanjutnya yang menjadi faktor penyebab munculnya ya pengunduran diri CASN secara masif ini, pertama adalah terkait komunikasi ya. Nah, di sini saya ingin katakan kalau kita berbicara tentang komunikasi kan ada pihak yang memberikan informasi dan pihak yang menerima informasi. Kita tidak bisa menyalahkan satu sisi, tetapi kita harus melihat dari dua sisi bersama-sama ya teman-teman. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah informasi yang tidak memadai. Ini bisa dua faktor ya teman-teman. Baik dari calon aparatur sipil negara itu sendiri yang kurang memahami kebijakan penerimaan CASN tahun 2024 bahwa adanya mekanisme optimalisasi formasi ini, ataukah dari instansi yang dilamar ya. Kalau ini saya ingin katakan teman-teman bukan membela diri ya, bahwa sesungguhnya di formasi 2024 ada satu hal yang luar biasa teman-teman. Di sana pada saat teman-teman melamar menjadi CASN ya, yang melamar, di situ sudah ada informasi tentang berapa take home payment-nya ya, mulai dari gajinya, TPP-nya, tugas pokok dan fungsi teman-teman, tugas jabatannya, itu sudah jelas teman-teman. Kalau di saat-saat saya dulu melamar sebagai CPNS waktu itu, kita tidak memiliki informasi sebagaimana teman-teman CASN tahun 2024 ini. Ini merupakan suatu kemajuan yang luar biasa ya teman-teman. Tetapi banyak pula masyarakat kita yang belum terlalu memahami informasi itu. Nah, jadi daripada kita menyalahkan berbagai pihak, kita melihat dari dua sisi kacamata secara netral, bahwa kemungkinan CASN-nya sendiri yang kurang paham terhadap mekanisme penerimaan CASN tahun 2024, ataukah dari instansi yang dituju yang kurang menyediakan informasi yang mereka butuhkan ya. Nah, permasalahan selanjutnya adalah kurangnya transparansi. Ya, ingin saya sampaikan teman-teman, di salah satu kajian saya di situ teman-teman, ketika kita melihat dari data Komisi Informasi di Indonesia ya, secara umum Indonesia masih dinyatakan kurang transparan dalam hal informasi. Nah, ini menjadi salah satu penyebab masalah. Seringkali ya terkait penerimaan CASN, informasi sudah harusnya sampai kepada masyarakat, tetapi kadangkala kurang masif. Nah, itu problematika pertama. Problematika kedua terkait kurangnya transparansi ya adalah timbulnya berbagai informasi yang misleading atau yang membingungkan pelamar CASN itu sendiri. Hal ini yang seringkali terjadi terutama di kami timur Indonesia ya. Di sini watak masyarakat kami yang terkenal keras ya, seringkali menjadi emosi, terbawa suasana, dan banyak pihak yang menjadi korbannya teman-teman. Karena apa? Kurang transparan dari si pemberi informasi atau kurang bijak dari yang menerima informasi ya. Informasi hoaks diterima, informasi yang tidak benar diterima. Karena apa? Yang bersangkutan pun ya kurang mawas diri terkait hal-hal apa saja yang perlu mereka ketahui. Nah, di sini saya ingin mengajak teman-teman memahami bahwa faktor komunikasi memegang peranan penting terkait isu ini ya teman-teman. Kita lanjut kepada permasalahan selanjutnya, yaitu faktor alokasi sumber daya ya. Pada alokasi sumber daya ini ya, pengunduran diri massal ini bukan tanpa biaya ya teman-teman. Ini secara langsung mengakibatkan kerugian negara. Apa saja kerugiannya? Yang pertama sudah pasti pemborosan waktu.
Dan yang kedua adalah pemborosan anggaran, ya. Dengan kata lain dapat saya katakan bahwa waktu dan biaya yang telah dikeluarkan untuk seluruh tahapan proses seleksi yang kompleks menjadi sia-sia. Mengapa menjadi sia-sia? Karena formasi yang harusnya terisi malah ditinggalkan, ya. Inilah keprihatinan kita bersama-sama. Tapi saya juga cukup prihatin bagi teman-teman, apalagi yang mengundurkan diri walaupun sudah tahu bahwa ini adalah the last chance atau kesempatan terakhir bagi dirinya untuk melamar. Saya ikut turut prihatin, teman-teman. Tetapi kita perlu ketahui juga, pengunduran diri CASN ini mengakibatkan konsekuensi kerugian negara, ya. Sudah pasti waktu, anggaran, belum lagi kita hitung sumber daya manusianya, ya. Inilah yang menjadi faktor yang dirugikan ketika terjadinya pengunduran diri CASN pasca seleksi, ya. Nah, faktor terakhir adalah persepsi publik, ya. Kenapa persepsi publik memegang peranan yang sangat penting? Karena apa? Fenomena ini mendapat sorotan luas, ya. Sorotan luas dari berbagai pihak, muncul dari kekhawatiran legislatif, ya, DPR, mengenai tata kelola dan akuntabilitas rekrutmen ASN, diakibatkan dari persepsi publik yang terbentuk. Selain itu, teman-teman, hal ini semakin diperparah dan digembar-gemborkan oleh perhatian media, ya. Ini yang mungkin ingin saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa kekhawatiran kita bersama, bahkan kekhawatiran para wakil rakyat, adalah hal yang wajar. Kita tidak bisa mengatur persepsi publik, tetapi kita bisa mengambil posisi menjadi individu-individu yang bijak dalam mengelola informasi yang kita terima, ya. Saya ingin sampaikan kepada teman-teman di sini, persepsi publik ini terbentuk karena adanya pemberitaan, ya. Nah, pemberitaan yang masif, kekecewaan yang masif, ketidakpahaman terhadap kebijakan sudah pasti menimbulkan keotik. Mengapa demikian, teman-teman? Karena media bukan lagi menuntun masyarakat, tetapi menuntun persepsi publik ke arah yang kurang ideal. Nah, oleh karena itu, lewat konten ini, teman-teman, saya berharap teman-teman sudah mengetahui, ya, bahwa salah satu faktor yang menyebabkan pengunduran diri CASN pasca seleksi ini adalah persepsi publik, ya. Nah, jadi saya dapat simpulkan bahwa lewat diagram ini, secara ringkas kita dapat memahami pengunduran diri calon aparatur sipil negara pasca seleksi adalah hasil dari interaksi berbagai faktor yang tadi, ya, teman-teman. Mulai dari kebijakan itu sendiri, bagaimana pola komunikasi yang timbul di tengah masyarakat, alokasi sumber daya yang diperjuangkan oleh pemerintah agar tidak terjadi pemborosan, dan juga yang paling inti adalah persepsi publik itu, ya. Nah, dengan memahami 4 faktor utama ini, kita bersama-sama dapat melihat apa yang dapat dilakukan ke depannya untuk memperbaiki hal ini. Namun, yang paling bisa kita lakukan saat ini adalah mengoptimalkan apa yang sudah berjalan, ya. Nah, kita lanjut lagi pada slide selanjutnya. Saya akan mengajak teman-teman lebih dalam lagi. Di sini kita akan melihat perbandingan studi kasusnya. Nah, teman-teman, kalau tadi saya sudah bahas tentang 4 faktor, ya, yang menyebabkan pengunduran diri CASN
yang cukup signifikan, sejumlah hampir 2.000 orang di tahun 2025, dimulai dari kebijakan itu sendiri, kemudian dari informasi, dari komunikasi, dan juga persepsi publik, ya. Nah, di sini saya ingin melanjutkan tentang sanksi sebagai bagian dari kebijakan. Nah, di tahun 2021 sampai tahun 2025 terjadi perubahan sanksi dalam kebijakan penerimaan CASN, ya. Nah, sehingga di dalam slide ini teman-teman saya ingin mengilustrasikan sebenarnya evolusi kebijakan sanksi ASN dalam rentang waktu 2021 sampai 2024 itu seperti bagaimana, ya. Nah, di sini pada poin tersederhana ini teman-teman, di tahun 2021 ya, saat itu awal mula diberlakukan sanksi ini, di mana sanksi awalnya berupa larangan untuk melamar sebagai ASN selama satu periode seleksi berikutnya. Nah, selain itu yang perlu teman-teman catat bahwa di tahun 2021 terdapat beberapa instansi pemerintah yang secara mandiri juga menerapkan sanksi tambahan berupa denda finansial atau ganti rugi, ya. Nah, untuk variasinya antar instansi beda, ya. Denda yang harus dibayar apabila CASN-nya mengundurkan diri. Nah, kemudian bergeser di tahun 2024 atau 2025. Di sini ya teman-teman, kita melihat adanya upaya untuk apa teman-teman? Pengetatan atau sanksi yang diperberat. Secara umum ya di tahun 2024-2025 larangan melamar CASN bagi yang mengundurkan diri diperpanjang durasinya dari yang semula 1 tahun menjadi 2 tahun, ya. Nah, akan tetapi ada celahnya teman-teman, dengan pengecualian bagi lulusan hasil optimalisasi, ya, dengan catatan bahwa sebelum NIP-nya ditetapkan, ya. Nah, berarti secara kebijakan sudah semakin ketat aturannya, tapi banyak yang mundur. Karena apa? Di situ ada celah kebijakan, khususnya terkait optimalisasi formasi, ya. Saya dapat menyimpulkan ya teman-teman dari evolusi kebijakan sanksi ASN 2021 sampai 2025 ini, adanya langkah pengetatan ya secara umum dari 1 tahun menjadi 2 tahun, akan tetapi pada saat yang sama dibuat sebuah celah, ya. Celahnya apa teman-teman? Pengecualian yang signifikan yang justru berlaku bagi kelompok terbesar yang melakukan pengunduran diri pada periode tahun 2024-2025, yaitu para calon aparatur sipil negara yang masuk ke dalam kebijakan optimalisasi formasi, ya. Nah, jadi dapat saya soroti bahwa kompleksitas penerapan sanksi ini mungkin belum efektif, ya, karena tadi celah besar khusus bagi pelamar CASN yang dinyatakan lulus lewat jalur optimalisasi formasi, ya. Nah, teman-teman, setelah tadi kita sudah membahas terkait analisis data ya dari fenomena pengunduran CASN tahun 2025 ini, saat ini saya ingin membahas terkait pergeseran tren ya, atau pergeseran yang terjadi dari tahun 2021 sampai 2025 tentang masalah yang serupa ya teman-teman. Nah, untuk awalnya ya teman-teman, di tahun 2021 ya, titik awal
mulai terjadi pengunduran diri ASN atau CASN dengan jumlah yang lumayan besar waktu itu, ya sekitar 100-an lebih ya. Nah, ini lebih didorong karena ketidaksesuaian ekspektasi. Nah, sebagaimana saya sudah garis bawahi teman-teman pada penjelasan sebelumnya bahwa ekspektasi dengan kenyataan bertolak belakang. Nah, inilah yang menjadi penyebab pengunduran diri CASN di tahun 2021. Tetapi waktu itu lebih mendominasi ya, menurut pandangan berbagai pihak, bahkan menurut pemantauan saya sendiri ya, karena kebetulan di instansi saya bekerja juga ada juga yang mengundurkan diri. Nah, banyak CASN waktu itu mengundurkan diri karena kaget ya bahwa gaji yang dia dapat ya tidak sebesar ketika masih berkarir. Apalagi nih teman-teman ASN atau CASN yang dulunya di swasta, ketika perbandingan awal menjadi calon pegawai negeri sipil ya, pasti dia hanya mendapatkan gaji sebesar 80% ya, itu untuk gaji pokok, dan tunjangannya juga 80%. Itu praktek pengalaman saya ya teman-teman. Nah, hal ini yang menyebabkan pada tahun 2021 banyak yang mengundurkan diri. Di tahun itu juga teman-teman banyak juga ya timbul masalah karena apa teman-teman? Banyak yang belum tahu secara detail ya apa yang menjadi tugas utamanya ketika sudah masuk bekerja. Namun semuanya sudah terselesaikan di tahun 2024 karena BKN melakukan perbaikan yang cukup besar ya teman-teman pada sistem penerimaan CASN. Dimana kalau teman-teman di sini yang menonton ini termasuk dari calon aparatur sipil negara yang melamar untuk formasi 2024, di situ pada portal ASN Karir teman-teman sudah bisa melihat ya besaran gaji saya berapa, besaran tunjangan saya berapa. Nah, apa yang saya lakukan di unit kerja sebagai tugas saya, itu semua saya sudah jelas teman-teman. Hal ini berbeda dengan tahun 2021. Sehingga dapat kita apresiasi sebagai langkah perbaikan yang positif ya. Nah, kemudian merujuk pada poin kedua ya, pada tahun 2024 di situ mulai terjadi permasalahan ya, seperti yang kita bahas di tahun ini, yaitu peningkatan pengunduran diri ya. Di sekitar tahun 2024 terjadinya peningkatan pengunduran diri CASN yang sangat drastis ya, sebagaimana yang sudah saya sampaikan dari awal teman-teman. Nah, bukan sekedar masalah ekspektasi saja teman-teman, tetapi ini lebih pada yang namanya dampak langsung ya dari kebijakan optimalisasi formasi. Nah, dapat saya katakan teman-teman di sini bahwa dampak dari kebijakan optimalisasi formasi yang dinilai bermasalah ya, karena adanya penempatan yang tidak sesuai dengan keinginan atau ekspektasi dari si calon ASN itu ya teman-teman. Nah, di sini walaupun ya sudah dilakukan kebijakan sanksi yang diperketat diberlakukan ya, yang tadinya 2021 ketika terjadi permasalahan pertama kali hanya diberikan 1 periode, tidak diizinkan untuk melamar. Di tahun 2024 malah ditingkatkan menjadi 2 periode ya. Akan tetapi disinilah masalahnya, sanksi diperketat tetapi tidak efektif. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan terkait analisis kebijakannya, bahwa ada 1 butir, yaitu pengecualian terhadap para calon ASN yang masuk melalui jalur optimalisasi formasi dapat mengundurkan diri dan tidak terkenai sanksi ini ya teman-teman. Nah, di tahun 2024 ini juga berdampak sampai kita rasakan di tahun 2025, yaitu saat ini ya teman-teman. Nah, rangkaian peristiwa dan analisis mendalam ini sebenarnya membawa kita pada satu kesimpulan di titik keempat ini ya. Di tahun 2025 ini, fenomena ini sesungguhnya mengungkapkan adanya kelemahan sistemik yang lebih pada proses rekrutmen dan penempatan aparatur sipil negara kita ya. Walaupun saya sudah katakan dari tadi kan teman-teman bahwa ini untuk menghemat sumber daya, baik itu anggaran, baik itu sumber daya manusia
baik itu waktu ya. Dengan adanya penerimaan CSN 1 tahun anggaran bisa mengisi semua formasi sehingga tidak ada yang kosong, tetapi malah menimbulkan masalah ya. Nah, sehingga untuk menyelesaikan ini ke depannya teman-teman kita butuh yang namanya reformasi sistemik ya. Nah, reformasi ini harus menjadi sesuatu yang komprehensif, mendasar untuk mengatasi akar permasalahan dan kelemahan-kelemahan sistemik yang telah teridentifikasi tadi ya teman-teman, seperti faktor-faktor yang tadi saya sampaikan. Nah, sehingga saya dapat menyimpulkan teman-teman bahwa pergeseran tren pengunduran diri calon aparatur sipil negara ini bersifat individual ya. Nah, individual tapi karena bukan hanya satu orang, lebih dari satu orang menjadi masalah yang sistemik dan struktural karena banyak orang terlibat. Pemberitaan dari media massa, tambah yang banyak pula yang mengundurkan diri. Maka apa yang terjadi teman-teman? Terbentuklah opini dan perspektif publik. Nah, inilah yang menjadi masalah yang cukup berat di tahun ini teman-teman ya. Sehingga walaupun awalnya diniatkan kebijakan ini untuk menjadi solusi, malah menyebabkan masalah ya. Nah, untuk mencari solusinya teman-teman, di slide selanjutnya saya akan coba kita melihat tren-tren yang terjadi di berbagai belahan dunia lainnya yang sebenarnya perlahan-lahan sudah kita terapkan di Indonesia. Hanya saja satu hal yang perlu kita pahami bersama, bahwa pemerintah tidak bisa berdiri sendiri dan menyampaikannya sendiri. Kita butuh peran dari masyarakat, pertama untuk memahami kebijakan pemerintah, kedua tahu kemana harus mencari informasi yang benar ya. Nah, langsung saja tanpa menunda-nunda, mari kita lihat lesson learn dari berbagai instansi lainnya di seluruh dunia. Nah, teman-teman, seperti janji saya tadi, kita akan membahas ya tentang contoh nyata ya dari kebijakan atau praktik di negara lain, atau lesson learn yang dapat kita peroleh yang relevan dengan isu pengunduran diri calon aparatur sipil negara yang dihadapi di tahun ini. Nah, hal yang ingin dikemukakan dari ide lesson learn ini, ada aspek kritikal yang menurut saya sangat penting ya teman-teman, yang diberlakukan di berbagai negara di belahan dunia lainnya. Di sini transparansi ya, adanya penempatan dan juga adanya sanksi ya. Contoh nyata pertama yaitu tentang transparansi informasi awal ya. Untuk transparansi informasi awal ini contohnya adalah Britania Raya, Inggris atau UK, dan Jerman ya. Di Inggris atau United Kingdom, dalam proses rekrutmen civil service, lowongan pekerjaan biasanya sangat spesifik ya. Sudah diberitahu dalam lowongan itu mengenai lokasi, deskripsi pekerjaan ya, dan rentang gaji atau kita bilang sistem remunerasi ya. Jadi kelas jabatannya ini, TPP-nya sekian, hal yang sama juga sebenarnya ya teman-teman, di Indonesia sudah diberlakukan. Jadi kita kenal yang namanya TPP ya. Nah, TPP di sini ada yang namanya kelas jabatan ya. Hal itulah yang juga sudah diberlakukan di Indonesia. Akan tetapi terkait perpindahan formasi yang terjadi dalam waktu yang secara insidental, tiba-tiba itu tidak terjadi di sana teman-teman di Inggris, karena biasanya perpindahan itu diatur di dalam skema tertentu. Kalau kita sebut di Indonesia rotasi ataupun mutasi, atau ya kita bilang namanya job enrichment ya. Di Inggris disebut namanya service phase stream ya. Di situ adanya rotasi jabatan ya. Nah, rotasi jabatan yang dimaksud di sini teman-teman
lebih pada pengembangan karir. Jadi dipindah untuk pengembangan karir, tapi bukan terjadi di awal ketika adanya penerimaan CASN-nya. Nah, dan hal ini juga dilakukan setelah sudah dikomunikasikan sedari awal, ya. Tidak ada kebijakan optimalisasi di sana, tapi lebih pada pengembangan karir, sehingga mutasinya sudah terencana dan diatur ya ketika aparatur sipil negaranya sudah setelah diterima masuk dari hasil seleksi itu, kemudian akan dipindahkan dengan skema yang seperti saya sebutkan tadi yang namanya service fast stream, ya. Nah, itu untuk di Inggris, ya. Bagaimana dengan Jerman, ya? Di Jerman kita mengenal yang namanya sistem kepegawaian yang sangat menekankan pada kejelasan. Seperti yang tadi, poin penyampaian ini yaitu lesson learned pertama terkait transparansi informasi awal. Di Jerman sama juga, telah dijelaskan semenjak dari awal tentang kelompok gajinya, ya, lokasi pekerjaan, deskripsi tugasnya. Nah, hal ini juga sudah ada ya teman-teman kalau kita lihat di portal penerimaan CASN tahun anggaran 2024 atau yang kita kenal dengan namanya ASN Karir bagi calon aparatur sipil negara maupun ASN Karir bagi ASN secara umum. Di sini sudah jelas ya. Di situ terpampang informasi tentang ada lowongan di mana, besaran gajinya berapa, besaran tunjangannya berapa, terus tugasnya secara spesifik juga sudah dijelaskan. Hal ini berbeda sudah tentu dengan tahun-tahun sebelumnya, ya. Nah, hal yang agak hampir serupa, ya, tetap ada yang namanya mutasi atau rotasi atau job enrichment, tetapi tidak dilakukan sedari awal, tetapi ini dilakukan setelah ASN-nya sudah diterima, ya. Nah, mereka rotasi dan perpindahannya juga dilakukan serupa dengan di Indonesia dengan aturan yang jelas, tetapi tidak pada relokasi atau pemindahan lokasi pasca seleksi, ya. Oke, itu kira-kira hal yang dapat kita pelajari. Pertama adalah informasi dari awal, ya. Ini yang mungkin dapat menjadi point of takeaway kita bersama yang dapat dibawa ke pemahaman teman-teman sekalian untuk kedepannya, ya. Nah, setelah tadi kita membahas tentang transparansi dan informasi awal sebagai kunci di dalam mengantisipasi atau menanggulangi permasalahan praktik pengunduran diri calon ASN di berbagai negara, ada butir kedua yaitu tentang mekanisme penempatan dan pilihan kandidat, ya. Di sini untuk contoh kasusnya yaitu di Korea Selatan dan Kanada, ya. Nah, mula-mulanya di Korea Selatan, meskipun sistem ujiannya masuk secara terpusat, ya, dan sangat kompetitif, misalnya ujian grade 7 atau 9 setelah ujian umum. Jadi ada ujian berlapis ya teman-teman, sama seperti kita sebenarnya, setelah SKD ada SKB. Nah, namun di akhirnya teman-teman, khusus untuk Korea Selatan, apabila teman-teman jadi CASN di sana, teman-temanlah yang memilih, ya, atau setidaknya dari awal sudah menyebutkan, selain di Kementerian A, saya juga ingin di Kementerian B, saya juga ingin di Kementerian C, atau saya ingin di Pemda A, B, C. Nah, itulah kelebihan di Korea Selatan, ya. Jadi untuk mekanisme penempatannya dari awal, ya. Walaupun ujiannya sulit, akan tetapi sedari awal sudah diberikan kesempatan untuk memilih, ya. Yang penting lulus, prinsipnya begitu. Kalau itu untuk Korea Selatan, yang penting lulus. Untuk penempatannya tergantung preferensi teman-teman atau pilihan teman-teman, ya. Nah, penempatan akhirnya mungkin dipengaruhi oleh skor ujian dan ketersediaan formasi, tetapi ada elemen yang diakui yaitu preferensi atau pilihan dari kandidat CASN-nya, ya. Itu khusus untuk Korea Selatan, ya. Nah, tidak ada di dalam mekanisme itu dalam hal ini instansi yang menentukan di mana setelah sudah lulus, lebih pada menghargai preferensi dan ketersediaan, ya.
apabila ada lowong, teman-teman pilih formasi itu atau lokasi itu atau kementerian atau instansi itu, teman-teman bisa masuk. Ya, itu khusus untuk lesson learn di Korea Selatan. Ya. Nah, di Indonesia kita masih preferensinya seperti bagaimana saya sampaikan tentang optimal informasi, itu lebih pada sistem yang dibentuk, ya. Tetapi kalau di sana pilihannya kembali ke tangan teman-teman, ya. Sehingga ya persaingannya lebih pada bagaimana bisa memenuhi kriteria sehingga bisa ditempatkan. Jadi talenta yang banyak, SDM angkatan muda yang banyak, ujian rame-rame, setelah lolos ya bisa ditempatkan sesuai dengan preferensinya. Kalau itu di Korea, ya teman-teman. Bagaimana dengan Kanada, ya? Nah, di Kanada kita sebut namanya rekrutmen khusus untuk civil service atau sektor publik. Nah, yang sistem sebagaimana kita ketahui untuk Kanada, dia menganut sistem sektor publik federal, ya. Nah, seringkali sistem yang dipakai itu sifatnya pool based, atau dengan kata lain kandidat yang memenuhi syarat untuk masuk ke dalam pool atau kumpulan kandidat. Nah, teman-teman, ini terminologi atau istilah yang mirip, ya. Kalau teman-teman ada yang menonton ini adalah ASN, kita tahunya manajemen talenta atau talent pool. Pool itu bukan kolam, tetapi kandidat, ya. Kandidat atau kumpulan orang yang disiapkan, ya. Kalau untuk konteks kali ini adalah kumpulan kandidat atau CASN di Kanada, ya, yang disiapkan untuk jenis pekerjaan tertentu. Jadi, ya, tugasnya instansi yang untuk merekrut CASN-nya lebih pada dititik beratkan ke manajer perekrutannya, ya. Jadi di bagian kepegawaian di tiap instansi, departemen atau lokasi yang berbeda-beda dapat memilih dari data yang ada. Nah, inilah tantangan kita, teman-teman. Kedepannya apabila kita berhasil, ya, melaksanakan atau menyelenggarakan yang namanya Indonesia Satu Data, hal ini akan sangat mudah terlaksana, ya. Karena bukan lagi teman-teman melamar untuk satu posisi, tapi teman-teman semua ikut seleksi, memenuhi setiap syarat yang dibutuhkan, nanti pilihannya dari instansi. Nah, ini sama dengan prinsip manajemen talenta, ya, yang pernah saya bahas di salah satu konten saya. Itu yang namanya headhunters. Yang kita cari adalah para talenta-talenta atau kandidat-kandidat yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu, atau dalam hal ini calon aparatur sipil negara untuk menduduki formasi yang tersedia. Ya, jadi bukan lagi dibuka di Kanada tuh dibuka penerimaan CASN kemudian memilih, tetapi sudah ada datanya, ya, sudah ada poolnya, sudah ada kandidat-kandidatnya, nanti dari instansi yang menghubungi, ya. Nah, ketika dihubungi apa yang diberitahu? Lokasi secara detail, ya. Sedangkan dari CASN-nya memiliki opsi apakah bisa menerima atau menolak tawaran tersebut, ya. Dan juga satu yang dipraktekkan di sana yaitu sanksinya tidak seberat di Indonesia, ya. Meskipun menolak berulang kali dapat mempengaruhi apa, teman-teman? Masa depannya, ya. Tolak satu kali tidak apa-apa, dua kali tidak apa-apa, ya, ulang-ulang ya berdampak. Jadi tidak bisa masuk lagi ke sektor pemerintahan, atau lebih parahnya, teman-teman, di sektor swasta juga kan rekam jejaknya, karena kita bicaranya by data, ya. Jadi mau dia di pemerintahan, ketika masuk ke dalam pool atau kandidat-kandidat menolak tawaran pemerintah, ya dia keluar ingin cari di luar juga tidak bisa, karena rekam jejaknya, datanya ada, jejak digitalnya ada bahwa ini pernah menolak. Nah, inilah yang kita bilang lebih pada efek, bukan kepada ketentuan yang mengikat. Inilah yang diterapkan di Kanada, ya. Nah, hal ini sebenarnya memberikan keseimbangan antara kebutuhan instansi dan pilihan kandidat. Jadi kunci kedua, ya, dari lesson learn kita di hari ini yaitu mekanisme penempatan dan pilihan kandidat ini lebih pada pengakuan terhadap preferensi individu tersebut, dengan catatan, ya. Kalau di Kanada catatannya kalau lebih dari 1 kali, 2 kali, 3 kali, lebih-lebih ini akan menjadi satu rekam jejak.
Tapi satu hal yang menjadi PR kita bersama untuk Indonesia ke depannya adalah data. Ya, jadi saya semangat sekali bagaimana kita membentuk digital society, ya, masyarakat kita menjadi masyarakat yang digital sehingga data driven organization dapat terbentuk. Artinya apa? Segala jenis keputusan diambil berbasis data. Karena apa? Datanya tersedia. Ya, untuk Kanada dapat terjadi seperti demikian karena apa? Datanya sudah ada. Sedangkan kita di Indonesia belum. Masih banyak hal yang harus kita berkembang, ya teman-teman. Tapi tetap semangat, ya. Oke. Kemudian butir selanjutnya sebagai lesson learn kita yaitu terkait kebijakan sanksi pengunduran diri, ya. Untuk kebijakan sanksi pengunduran diri di sini ada 2 contoh, yaitu di negara yang masuk dalam kategori negara OECD dan Singapura, ya. Nah, OECD yaitu adalah negara-negara yang, ya, kalau dilistkan ya sekitar 36 negara maju di dunia, ya, forum ekonomi. Di sini mereka menerapkan satu sanksi yang serupa, ya. Sanksinya apa? Sanksi yang lebih pada pemberian sanksi formal berupa larangan untuk melamar kembali selama periode 1-2 tahun. Ini serupa dengan Indonesia, ya. Jadi kalau kita bilang pelarangan ini bagaimana negara lain tidak larang kok, dan ini sebenarnya negara lain juga melarang, ya. Dan di dalam OECD ini ada negara-negara besar, teman-teman, seperti Amerika Serikat, ya, Uni Soviet dan sebagainya, ya. Mereka juga memberikan sanksi yang hampir serupa, tapi pada praktiknya agak sedikit berbeda, walaupun prinsipnya sama, ya. Jadi sanksi yang diberikan kepada calon yang mengundurkan diri ini ya tidak seperti umum, ya, seperti di Indonesia, tapi lebih pada spesifik, ya. Spesifiknya lebih pada implikasi atau reputasi serta kehilangan kesempatan pada lowongan itu saja. Jadi kalau sudah pernah menolak untuk masuk ke jabatan itu, lowongan itu ke depannya tidak bisa lagi. Jadi kesempatan itu lewat, ya. Nah, sanksi finansialnya hanya berlaku, ya, untuk calon aparatur di daerah tersebut, ya, negara-negara tersebut apabila sudah terlanjur kontrak. Nah, contohnya biasanya ini kan sudah dipraktikkan di dunia swasta, ya. Ketika teman-teman yang berasal dari sektor swasta ingin resign, biasanya dilihat dulu apakah pernah kita sekolahkan mereka, ya. Perusahaan pasti akan, kalau saya dari sisi perusahaan akan melihat gitu, pernahkah saya sekolahkan dia atau pernahkah saya memberikan dia pelatihan, itu akan dituntut, teman-teman, ya. Nah, hal ini sudah dilakukan tetapi dalam sektor swasta, belum diberlakukan di pemerintah, ya. Ini jadi sanksi yang cukup berat, ya, teman-teman. Kalau hanya tadi Indonesia kita masih leveling 1-2 tahun, tapi kalau di sini lebih parah, teman-teman. Ini istilahnya sudah ditempatkan, kalau yang sering kali saya lihat jadi fenomena itu adalah ketika sudah ditempatkan 1-2 tahun, belum 10 tahun sudah minta pindah. Nah, sekarang kan ada timbul fenomena semua ingin dimutasi di bawah 10 tahun. Tapi ingin saya sampaikan, teman-teman, apabila mekanisme inilah yang dijadikan solusi untuk, ya, mengartikulasi keinginan masyarakat, yaitu mutasi di bawah 10 tahun, berarti apa, teman-teman? Apabila instansi itu sudah membiayai teman-teman punya pelatihan, diklat semua, teman-teman harus ganti rugi dong. Nah, itu, ya. Selain di Indonesia kita lihat bahwa negara yang pro masyarakat. Karena apa, teman-teman? Aturannya tidak sekejam di negara-negara lainnya, ya. Yang tadi implikasinya reputasi data kita dianggap menolak tawaran pemerintah, maka teman-teman tidak bisa melamar. Bahkan ada pula negara yang mempraktikkan tidak bisa masuk ke sektor swasta karena rekam jejak by data teman-teman pernah menolak permintaan atau lowongan yang ditawarkan oleh pemerintah, ya. Jadi 1-2 tahun tidak bisa mengikuti seleksi, masih istilahnya di level 1, ya, teman-teman, dan belum terdampak ke banyak level. Jadi walaupun mengundurkan diri dari CASN di Indonesia, kami bisa melamar di sektor swasta, ya. Tapi kalau di negara lain belum tentu, ya. Nah, inilah hal yang perlu kita syukuri dan cermati bersama-sama sebagai pembelajaran kita di hari ini, ya.
Kemudian di Singapura, walaupun sektor publiknya sangat baik ya dan profesional, nah pada proses seleksi ini mereka lebih menekankan pada job fit ya, untuk memastikan kesesuaian kandidat sejak awal ya. Jadi ketika sejak awal itu sudah diberitahu konsekuensinya ya. Lebih pada, kalau kita bilang ada kecerdasan kan, kalau SKD kita bilangnya seleksi kompetensi dasar, adanya TKP ya, tes kepribadian. Saya ingin sampaikan di Singapura mereka lebih melihat kepada ya itu, bukan kecerdasan IQ kita tapi emotional quotient kita, atau ya kecerdasan emosional dan spiritual kita, apakah kita adalah pribadi yang bisa berkomitmen atau tidak ya. Ini adalah hal yang betul-betul diperhatikan di Singapura, mengingat di sana pemerintahnya sangatlah profesional ya, dan juga untuk pengisian aparatur sipil negara di sana itu sangatlah kompetitif ya. Nah, seorang kandidat yang mengundurkan diri atau CSN yang mengundurkan diri di Singapura itu akan kehilangan kesempatan ya. Tidak ada juga sanksi seberat seperti Indonesia. Dia lebih pada ya, kalau kamu tidak mau ya sudah, lewat, dan jangan lagi kembali karena tidak ada kesempatan itu. Dia akan kemudian berpindah cari yang lain ya. Itu untuk di Singapura. Tapi ada satu hal yang perlu saya garis bawahi, quality over everything. Artinya apa? Kualitasnya yang betul-betul dicari teman-teman. Kalau di Singapura ngerinya di situ. Walaupun kita bilang sanksinya tidak terlalu berat ya, ini yang saya sering kali ingat, banyak ada peribahasa yang bilang ya, kalau mungkin nyaman belum tentu aman ya. Kalau tidak nyaman ya mungkin bisa aman. Itu simpelnya teman-teman ya. Setiap negara memiliki kebijakannya masing-masing, preferensinya masing-masing, tetapi mari kita ambil pelajaran berharga, sisi positif dan negatif menjadi perenungan kita bersama, agar kedepannya kita semakin ya komprehensif lagi memahami segala sesuatu. Dan ingin saya sampaikan teman-teman bahwa sekali lagi pemerintah Indonesia telah berupaya ya teman-teman untuk transparansi informasi itu lewat portal yang teman-teman masuk untuk mendaftar kemarin, semua informasi tersedia ya. Terus kebijakan pengunduran diri yang tidak se-ekstrim ya, atau seketat negara lain, apalagi kita bilang tidak by data ya. Jadi teman-teman masih bisa ya melamar ke lokasi-lokasi atau formasi yang lainnya, bahkan dengan saya katakan setelah 2 tahun masih bisa melamar, atau kalau mau pindah preferensinya ke swasta bisa tanpa halangan, karena tidak menyangkut ke reputasi teman-teman ya. Kalau di luar negeri ini sudah kena teman-teman, dia namanya reputasi ya. Sedangkan untuk mekanisme betul tidak dapat kita sangka bahwa ada pengakuan yang namanya preferensi atau keinginan pribadi dari masing-masing ya, seperti di Korea Selatan ya. Jadi teman-teman yang penting lulus saja. Untuk instansinya ya teman-teman masukkan dari pilihan nomor 1 sampai nomor 4, mana yang cocok mereka akan hubungi teman-teman ya. Itu hal yang sama juga untuk di Kanada. Yang ingin saya titik beratkan, yang perlu kita ingat bersama bahwa kualitas SDM kita yang perlu kita tingkatkan. Kedua, sumber daya kita termasuk data yang perlu kita tingkatkan. Agar apa teman-teman? Hal serupa dapat terjadi. Jadi yang saya ingin simpulkan teman-teman bahwa dengan mengetahui hal-hal seperti ini ya, saya harap pola pikir dan wawasan kita semakin luas ya teman-teman. Nah, untuk itu saya ingin menyimpulkan diskusi kita hari ini ya dengan memberikan solusi simpel dan sekiranya dapat menjadi hal yang dapat teman-teman renungkan, pikirkan, menanggapi fenomena ini ya. Mari kita lanjut. Nah, setelah teman-teman sudah memahami ya kebijakan dari optimalisasi formasi itu ya, pergeseran terhadap fenomena yang terjadi di tahun ini, kaitannya dengan fenomena yang pernah terjadi di tahun 2021 beserta dengan berbagai studi kasus ataupun lesson learned dari berbagai negara ya. Di sini tibalah kita pada penghujung intisari diskusi kita yang sudah hampir memakan waktu 1 jam lebih ini ya teman-teman.
Nah, saya ingin menyimpulkan dari diskusi panjang kita bahwa harus ada reform atau perubahan kebijakan optimalisasi formasi ASN ya. Hal pertama ya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan terkait masalah ini agar tidak lagi terulang ya ke depannya, kita harus melakukan optimalisasi pertama dalam hal reformasi kebijakan itu sendiri ya. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan pada reformasi kebijakan optimalisasi formasi itu sendiri ya. Mengingat bahwa dampak negatifnya sangat besar, ada dua opsi utama yang saya ajukan ya. Opsi pertama atau opsi A ya, di sini teman-teman saya berikan tanda ya. Untuk opsi A, hapus atau minimalisir. Artinya apa? Menghapus atau secara drastis membatasi penggunaan mekanisme optimalisasi ini ya. Fokusnya misalkan dialihkan ke penguatan rekrutmen awal yang lebih bertarget untuk formasi yang sulit terisi. Jadi melihat atau mengevaluasi kebutuhan tahun anggaran sebelumnya yang belum terisi, itulah yang kemudian diprioritaskan ya. Untuk hal ini sebenarnya sudah dilakukan ya, terutama untuk sektor kesehatan ya, karena sektor kesehatan dan pendidikan adalah hal yang menjadi fokus utama untuk pengisian formasi tahun anggaran 2024. Akan tetapi sangat disayangkan masih banyak pula CASN khusus untuk formasi di bidang kependidikan dan juga kesehatan mengundurkan diri. Nah, hal ini sudah dilakukan, tapi perlu kita optimalkan. Berarti apa teman-teman? Untuk opsi A, kita hilangkan formasi yang sebenarnya sudah kebanyakan. Misalnya tenaga administrasi di satu instansi kebanyakan, kita kurangi. Sebagai gantinya, kita ganti dengan formasi-formasi yang belum terpenuhi di tahun-tahun sebelumnya. Itu untuk opsi pertama, ya. Untuk opsi kedua atau opsi B, ya, yakni optimalisasi terbatas. Dengan kata lain, jika mekanisme ini masih ingin dipertahankan dalam skala kecil, harus ada syarat ketat ya. Nah, ini yang mungkin bisa dilakukan ya untuk istilahnya mencegah hal yang sama terulang ke depannya adalah memprioritaskan ya, apabila CASN melamar sudah diberikan pilihan di situ dan juga dinotif secara masif di awal bahwa apabila tidak dapat diterima di instansi ini akan dipindahkan dengan jabatan yang sama namun masih dalam lokasi yang tidak terlalu jauh dari lokasi formasi sebelumnya ya. Dengan apa teman-teman? Mempertimbangkan atau memprioritaskan kedekatan geografis atau domisili rekan CASN sekalian ya. Ini untuk opsi kedua ya teman-teman. Dan yang terpenting adalah merubah ini semua menjadi sistem opt-in. Artinya apa? Kandidat yang berorientasi di optimalisasi harus diberitahu ya, diberi pilihan jelas untuk menerima atau menolak penempatan alternatif tersebut sebelum dinyatakan lulus di akhir. Artinya sebelum teman-teman nanti ke depannya dinyatakan lulus atau tidak sudah diwanti-wanti ya, diberikan kalau tidak lulus akan masuk ke optimalisasi, atau optimalisasinya berarti lokasinya di A, B, C ya, dari awal ya, sehingga akan meminimalisir timbulnya resistensi dari publik ya. Nah, kemudian perlu dilakukan upaya ya tinjauan ulang terhadap kebijakan sanksi ya. Di sini ada dua hal yang dapat dilakukan untuk meninjau ulang kebijakan sanksi, yaitu pertama dengan evaluasi efektivitas dan pengurangan cakupan ya. Contoh nyatanya seperti begini teman-teman. Kebijakan sanksi larangan melamar selama 2 tahun yang sudah dilakukan saat ini perlu dievaluasi efektivitasnya dan keadilannya secara komprehensif ya. Dengan kata lain mungkin mengurangi cakupan dan durasinya hanya untuk kelompok-kelompok tertentu. Artinya kalau misalkan sisa 2 tahun lagi ya, tahun ini dia masih bisa melamar, tahun depan itu tahun terakhirnya, berarti mungkin sanksi ini dikecualikan dengan catatan bahwa
dia tetap melamar di tahun yang akan datang walaupun dia undur. Nah, ini mungkin kelihatannya agak irasional ya. Nah, tapi mungkin kita berbicara dalam hal ini, saya yakin dan percaya bahwa negara harus mengadministrasikan kepentingan masyarakat ya. Kita adalah ya pelayan masyarakat, dengan kata lain harus mempertimbangkan aspek keadilan di dalamnya ya. Contohnya seperti evaluasi terhadap efektivitas aturan ini ya. Ketika bermasalah apa yang harus diperbaiki? Ya kalau bermasalah ya kita revisi. Kalau misalnya kurang efektif, kita efektifkan. Salah satunya adalah dengan mengurangi cakupan dan durasinya, khusus untuk fokus-fokus tertentu ya, atau kasus-kasus khusus ya. Contohnya seperti yang tadi kan, tahun terakhir saya sudah tidak bisa lamar lagi, tahun depan sudah tidak bisa lagi. Itu harus dipertimbangkan. Kemudian melihat juga adanya itikat buruk seperti pemalsuan data. Jadi kalau sudah ada pemalsuan data, mungkin diperketat saja sampai kapanpun tidak akan bisa melamar. Nah, hal-hal ini yang perlu dipertimbangkan agar calon ASN ke depannya yang melamar adalah betul-betul calon yang berkualitas dan meminimalisir peluang terjadinya pemalsuan data. Nah, kalau kita ingin berbicara keadilan sosial, mungkin perlu dikaji ulang efektivitas sanksi ini, apakah hanya diberikan terbatas kepada alasan-alasan tertentu. Contohnya seperti yang saya sering lihat nih teman-teman, tahun 2025 nih, apalagi yang sudah berkeluarga nih, saya melamarnya di kota ini, istri saya sudah kerja terlebih dahulu, nanti ketika ditempatkan di luar dari unit yang dekat dengan istri saya ini, malah kerjaan aman tapi rumah tangga hancur. Ini kan preferensi pribadi, hal pribadi yang sebenarnya ya masing-masing pribadi punya cara pandang dan cara menyikapinya berbeda-beda ya. Tidak bisa kita bilang kalau kita preferensinya tetap bekerja walaupun jauh. Ada pula yang bisa, ada pula yang tidak. Nah, inilah yang kita sebut dengan keadilan sosial yang melihat terhadap apa yang menjadi preferensi maupun ekspektasi dari pelamar CASN itu sendiri ya teman-teman. Itu untuk evaluasi efektivitasnya. Nah, sedangkan pengurangan cakupannya yang tadi saya bilang itu lebih pada mengontrol, aturannya mengatur secara spesifik. Kalau mungkin kena sanksi, syarat apa terpenuhi dulu baru kena sanksi ya. Misalnya mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas atau alasan-alasan tertentu, contohnya seperti tadi. Nah, itu mungkin bisa dipertimbangkan tidak diberikan sanksi. Ada pula yang tidak bisa dipertimbangkan dan tetap diberikan sanksi, contohnya mengundurkan diri atau pemalsuan data tanpa alasan yang jelas, atau yang tadi pemalsuan data jelas-jelas adalah tindakan kriminal ya. Itu terkait solusi kedua, yakni tinjauan ulang kebijakan sanksi ya. Ada pula solusi ketiga ya teman-teman yang ingin saya tawarkan, yaitu peningkatan perencanaan kebutuhan ya. Untuk peningkatan perencanaan kebutuhan ASN ini, kapasitas instansi pemerintah ya, baik yang di pusat maupun daerah, harus diperkuat dalam melakukan analisis kebutuhan ASN, analisa jabatan, analisa beban kerja, apa saja yang kosong yang dibutuhkan instansi. Datanya tuh harus lengkap dan realistis. Lengkap dan realistis berarti apa? Kita tidak bisa menyalahkan satu sisi ya. Kalau dalam mekanisme perencanaan formasi ada peran dua pihak. Pertama, pihak yang meminta formasi, yakni instansi teman-teman yang dimana teman-teman melamar, dan kedua, instansi yang memverifikasi dan menetapkan formasi, yaitu Menpan dan juga teknisnya BKN di dalam aplikasi ya. Nah, di sini saya ingin sampaikan bahwa apabila data yang diberikan oleh instansi tidak sesuai, tidak akurat, dan datanya mengada-ngada atau realistis, itu akan tidak realistis, itu menyebabkan masalah nanti kemudian hari. Hal ini yang merupakan PR kita bersama ya. Apalagi teman-teman yang menonton ini pengelola kepegawaian sudah tahu kan, ini jadi masalah kita bersama. Apabila Anjap ABK tidak dilakukan dengan baik-baik, ini malah akan menimbulkan yang tadi permasalahan ke depannya, yaitu formasi yang dibutuhkan oleh instansi kosong dari tahun ke tahun yang tidak pernah dipenuhi ya. Jadi harus kita lakukan yang namanya
peningkatan perencanaan kebutuhan aparatur sipil negara, ya. Itu dari sisi pengelola kepegawaiannya. Kalau dari sisi Menpan pasti tetap di ranah kebijakan, dari sisi BKN tetap di ranah teknis, ya. Nah, itu hal dikotomi yang perlu kita pahami. Pembagian kewenangan instansi di negara ini kita perlu pahami, teman-teman, agar tidak salah, ya, dalam penempatan konteks cara berpikir maupun memandang suatu masalah, ya. Nah, identifikasi akar masalah mengapa suatu formasi itu sulit terisi itu perlu dilakukan, teman-teman, ya. Nah, makanya hal ini penting dilakukan koordinasi instansi, ya. Tadi analisa dan anjapnya sudah diperbaiki, koordinasinya juga harus diperbaiki, ya. Jadi harus ada perubahan, ya. Kedepannya lebih proaktif, walaupun instansinya sudah bagus menyusun informasi jabatan, perencanaan kebutuhan yang baik, namun kalau kurang proaktif, masih menunggu bola, ini juga jadi masalah, ya. Serba salah, ya. Jadi harus bergerak cepat, tepat, efisien, dan efektif, ya. Sudah tentu semuanya itu harus dilakukan di dalam ranah hukum yang jelas, ya. Nah, hal inilah yang menjadi kunci utama kita. Sudah bergerak cepat, koordinasinya juga harus dijaga, ya. Koordinasi antara apa? Ya, antara instansi yang mengusulkan formasi, menyusun perencanaan, dengan yang memverifikasi dan menetapkan formasi itu. Berarti apa? Instansi kementerian lembaga maupun pemerintah daerah bersama dengan Kemenpan RB, BKN, Kementerian Keuangan, dan instansi lainnya, ya. Jadi harus ditingkatkan koordinasinya agar lebih baik lagi ke depannya, ya. Untuk solusi keempat, ini yang sangat-sangat krusial, ya. Ini tentang penyediaan informasi yang detail, akurat, dan mudah diakses, ya. Kenapa begitu, teman-teman? Inilah yang tadi saya bilang, teman-teman. Kita berurusan dengan yang namanya opini publik. Opini publik bisa terbentuk oleh dua hal, teman-teman. Pertama, informasi yang tersedia adalah informasi yang jelas atau tidak. Itu pertanyaan. Apabila informasi yang tersedia adalah informasi yang ambigu atau bermakna ganda, membingungkan, bahkan menyesatkan pula masyarakat kita. Itu pertama. Kedua, apabila masyarakat kita belum sadar akan pentingnya memperoleh informasi yang valid, maka dia cenderung akan mencari informasi yang gampang diakses dimanapun. Dan peluangnya satu, teman-teman, karena dia hanya mencari informasi tanpa memperhatikan sumber yang tepat, sudah tentu dia akan berhadapan dengan yang namanya hoax. Makanya seringkali timbul fenomena di daerah itu terjadi banyak masalah. Kalau kami di Papua itu seringkali karena informasi simpang siur itu kantor-kantor pemerintahan menjadi korban konflik horizontal antara masyarakat setempat dengan pemerintah setempat, ya. Terus konflik vertikal antara pemerintah setempat dengan pemerintah pusat. Hal-hal ini seringkali terjadi, ya, teman-teman. Semuanya karena tingkat transparansi informasi yang masih rendah. Dan Papua Barat berdasarkan hasil perhitungan atau pengukuran indeks keterbukaan informasi adalah juara paling belakang se-Indonesia. Makanya tak heran ketika informasi itu tidak tersampaikan kepada masyarakat, opini publik yang terbentuk adalah opini yang negatif, maka munculnya berbagai gelombang permasalahan sosial, ya. Oke, bagaimana kita overcome atau menyelesaikan masalah ini, teman-teman? Ya, adalah dengan cara menyediakan informasi yang detail. Nah, saya ingin mengajak teman-teman, sifatnya harus partisipatif, ya, terutama yang nonton video saya ini. Jangan simpan untuk diri sendiri, sampaikan juga ke teman-teman yang lain, rekan, mau itu keluarga, kerabat, pacar, istri, suami, rekan kerja, teman sepermainan, dimanapun mereka berada, sampaikan. Jadi peran kita adalah the agent of change. Kita adalah agen perubahan. Setiap orang memiliki perannya di dalam strata sosial atau fungsi sosial masyarakat. Salah satunya adalah untuk memastikan informasi, ya, kepentingan masyarakat yang diakomodir oleh pemerintah
harus dapat dikomunikasikan baik ke masyarakat itu sendiri. Salah satunya bukan menuntut instansi saja untuk memberitahu masyarakat, tetapi bagaimana masyarakat saling memberitahukan informasi yang valid dan jelas, sedetail mungkin. Ya, simpelnya cari informasi dari sumber yang benar, bagi informasi dari sumber yang benar, agar tidak menimbulkan terjadinya chaos. Akibat apa? Misleading informasi atau hoax, ya. Solusi keduanya apa, teman-teman? Portal informasi terpusat. Nah, ini yang ingin menjadi perhatian kita bersama, dan juga saya cukup prihatin ya, teman-teman. Terutama bisa dilihat di instansi pemerintah masing-masing, di daerah masing-masing, di provinsi, kabupaten, kota. Masuklah ke dalam website resmi pemerintahnya. Di situ teman-teman bisa lihat apakah informasinya diupdate tiap waktu atau tidak, apakah ada berita internal atau pengumuman penerimaan CPNS-nya tiap tahun atau tidak, atau ketika ada pengumuman CPNS baru beritanya dimasukkan ke website. Nah, ini pasti akan menjadi masalah karena portal informasi di tiap daerah harus terpusat di website pemerintah daerah itu di tingkat daerah. Kalau contoh nyata, kami di BKN, portal informasi kami itu terpusat di website BKN dan juga ada di tangan teman-teman masing-masing lewat yang namanya ASN digital. Ada yang namanya portal pengaduan, ada yang namanya tempat untuk teman-teman belajar manajemen ASN secara pribadi. Nah, banyak juga kementerian lembaga lainnya juga melakukan hal yang sama. Hal yang sama ini saya harapkan juga terjadi di pemerintah daerah. Jadi ketika buka website Kabupaten A, di situ sudah ada link. Ini link bagian kepegawaian, ini masuk ke dinas kehutanan, ini masuk ke dinas perhubungan, langsung terhubung. Dan informasi-informasi terutama penerimaan CSN dan informasi-informasi yang krusial yang teman-teman mungkin jumpai di daerah yang menimbulkan masalah harus bisa terklarifikasi dan juga diinfokan lewat portal informasi resmi itu. Jadi ingin saya sampaikan, memang betul media sosial penting kita pakai, tetapi tidak lupa pastikan informasi yang sama juga tersounding atau tersampaikan ke masyarakat melalui portal informasi resmi pemerintah. Ya, salah satunya adalah website pemerintah, iklan kemasyarakatan maupun ya siaran-siaran radio di daerah ya, ataupun WhatsApp blast yang dilakukan. Ya, itu harus ya yang resmi, bukan yang menyesatkan masyarakat. Inilah yang seringkali perlu kita waspadai agar tidak terjadi konflik horizontal maupun vertikal, ya. Nah, peningkatan transparansi ini khususnya terhadap formasi itu harus dilakukan. Jadi dari awal ketika lowongan dibuka dilakukan. Kedua, kalau misalkan di Papua masih bermasalah, masih banyak yang belum memahami inti isi dari ujiannya, mungkin juga isi konten pengumuman resminya juga tuh termasuk apa saja yang diujiankan, atau kalau bisa dibuat satu program untuk mendampingi peserta-peserta yang akan mengikuti ujian. Itu semuanya juga satu paket di dalam satu sumber informasi yang benar dan sah, bukan yang mengakibatkan kebingungan publik, ya. Itu dua solusi ya di dalam peningkatan transparansi informasi. Ini PR kita ya teman-teman, sangat krusial karena semakin ke timur, wilayah timur Indonesia nih skornya rendah. Jadi kita harus sama-sama melangkah, tiada kata terlambat untuk berubah teman-teman. Jadi saya harap ya kita semua menjadi agent of change, memastikan masyarakat kita mengakses informasi yang jelas, benar, terpercaya dan resmi ya. Setelah itu mari kita bangun instansi kita. Kalau ada ASN di sini menonton video ini, saya ingin agar kita mendorong agar website pemerintah setempat segera dioptimalkan. Contoh nyata kalau di Papua teman-teman bisa lihat itu websitenya pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Nah, itu contoh nyata bagaimana website pemerintah daerah memuat semua informasi yang dibutuhkan oleh ASN-nya. Ya. Kalau di tingkat provinsi ada yang namanya bisa teman-teman masuk di website pemerintah Provinsi Papua selaku instansi yang paling tua di wilayah Papua. Itu sudah cukup optimal ya kalau kita lihat. Nah,
kemudian ya, memperkuat komunikasi publik. Nah, komunikasi publik ini diperkuat lewat apa? Kampanye edukasi dan kanal komunikasi. Nah, kalau tadi peningkatan transparansi informasi ini satu arah ya. Tapi kalau kita bilang komunikasi publik ini dua arah ya, menerima dan memberikan, ada feedbacknya. Jadi istilahnya kalau yang transparansi informasi lebih pada menyediakan informasi sedia setiap saat yang dibutuhkan masyarakat. Kalau komunikasi publik lebih pada memastikan masyarakat kita bisa mengakses ya hal-hal yang penting bagi keperluan mereka ya. Contohnya dalam konteks ini tentang kebijakan penerimaan CASN harus selalu diberitakan ya. Nah, kampanye edukasi. Nah, perlu adanya kampanye edukasi yang proaktif ya teman-teman, dan berkelanjutan mengenai realitas pengabdian termasuk ASN. Nah, hal ini yang perlu disampaikan kepada banyak generasi muda saat ini ya, di mana kewajiban penempatan sesuai dengan kebutuhan negara mungkin diangkat isu-isu. Jadi bukan kita bilang tersedia formasinya di Kabupaten A, Provinsi B lebih banyak ini. Ya mungkin sudah harus saatnya sekarang pemerintah menyampaikan kenapa kami memiliki banyak formasi kebutuhan kesehatan contohnya. Karena daerah dalam pembangunan rencana membangun rumah sakit, banyak rumah sakit atau banyak tenaga medis kita pensiun, makanya kita memperluas benar-benar formasi ya khusus untuk nakes. Nah, hal-hal begini sekiranya ya teman-teman, kampanye edukasi ini tidak hanya bergulir antara telinga para pejabat. Ini seringkali informasi-informasi penting yang sebenarnya bisa menenangkan amarah masyarakat dan membawa pemahaman yang baik kepada masyarakat ini hanya bergulir di lingkungan tertutup atau lingkungan sempit. Nah, harusnya ya teman-teman hal-hal seperti ini dijadikan kampanye edukasi publik. Contohnya seperti yang kita hadapi saat ini, yaitu optimalisasi informasi. Kalau bisa dari awal sudah harusnya di ini kan teman-teman, dijadikan informasi publik, layanan publik ya. Nah, dari kampanye itu malah disampaikan juga satu, kalau ada masalah hubungi nomor ini, kalau ada masalah masuk portal ini ya. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan membangun yang namanya branding terhadap instansi. Jadi kalau kita bicara teman-teman, saya ingin ajak masuk sedikit ke konteks pemerintahan. Ada yang namanya public trust atau kepercayaan publik. Bagaimana membangun kepercayaan publik? Pertama, pastikan bahwa instansi pemerintah memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat, valid, sedia setiap saat. Dan kedua, bagaimana instansi pemerintah dapat mengakomodir kebutuhan informasi lewat komunikasi publik ya. Jadi sebelum solusi akhir ini adalah komunikasi. Jagalah komunikasi ya. Nah, kemudian solusi terakhir yang saya tawarkan adalah penguatan terhadap mekanisme komitmen awal ya, lewat surat pernyataan pemahaman ya. Jadi begini teman-teman, kalau seringkali kita bilang term and condition. Jadi kalau teman-teman pakai aplikasi apapun itu, seringkali kan baca atau ada mau buat rekening di bank, pasti akan baca sampai ke bawah, kemudian tanda tangan surat bahwa memahami syarat, sanksi dan ini. Mungkin hal seperti ini juga perlu dilakukan teman-teman, agar apa? Ketika suatu saat terjadi permasalahan ya, bukan untuk instansinya berlindung dengan ketika harus ditandatangani diberikan meterai, pasti ya ada butir-butir dari ketentuan aturan termasuk terkait optimalisasi formasi ini disampaikan di dalam surat pernyataan pemahaman tersebut ya. Jadi ketika suatu saat terjadi implementasi terhadap kebijakan itu, tidak ada lagi pro kontra ya. Dari awal ya para CASN sudah tahu ya. Jadi pada akhirnya saya dapat menyimpulkan bahwa keenam pilar reformasi optimalisasi formasi ini ya
mulai dari menata ulang kebijakan inti seperti optimalisasi, meninjau sanksi, memperbaiki perencanaan, meningkatkan transparansi, memperkuat komitmen awal, hingga memperbaiki komunikasi publik dirancang sebagai satu kesatuan solusi, ya. Solusi secara apa, teman-teman? Sudah pasti solusi secara komprehensif. Tujuannya adalah untuk mengatasi akar permasalahan pengunduran diri CASN dengan menciptakan sistem yang lebih adil, prediktif, serta pada akhirnya membangun SDM aparatur yang lebih berkualitas dan berkomitmen untuk melayani bangsa dan negara. Akhir kata, teman-teman, sebelum masuk pada kesimpulan, dapat saya sampaikan bahwa penting memastikan bahwa kita mencerna informasi yang jelas dari sumber yang jelas, membudayakan diri untuk membaca semua kebijakan pemerintah, apalagi terkait penerimaan CASN, agar kedepannya tidak ada lagi multitafsir dan banyak perdebatan. Tetapi kita harus sama-sama mengambil hikmah di balik fenomena ini agar pemerintah semakin baik ke depannya. Saya mohon teman-teman kalau ada kritik, saran, sampaikan juga sehingga saya juga dapat ikut berpikir dan menelaah lebih dalam lagi dari masukan teman-teman sekalian. Kita masuk pada kesimpulannya. Nah, teman-teman, tibalah kita pada akhir penyampaian saya, ya. Saya ingin simpulkan tujuan akhir dari solusi yang tadi saya tawarkan menjadi hal yang sekiranya dapat kita renungkan bersama menanggapi situasi yang ada di saat ini, bahwa ke depan lewat kebijakan optimalisasi formasi sebenarnya pemerintah ingin memperoleh yang namanya retensi talenta, memperlakukan semua talenta itu secara adil. Artinya SDM yang terrekrut itu tidak akan disia-siakan, semuanya akan direkrut, ya. Hanya saja yang menjadi permasalahannya adalah lokasinya dan preferensi tiap individu, ya. Jadi lewat tadi penyesuaian adjustment di berbagai sisi dari kebijakan maupun peran masyarakat, lembaga-lembaga terkait, bahkan dari aspek perencanaan itu sendiri, kita dapat meningkatkan sistem retensi talenta kita atau rekrutmen penerimaan CASN ke depannya, ya. Nah, tujuan dari arah perbaikan ini sebenarnya untuk apa, teman-teman? Agar adanya perubahan kebijakan dan tata kelola, ya. Lewat fenomena yang terjadi, kita berharap ke depannya, teman-teman, adanya perubahan kebijakan dan juga tata kelola agar lebih baik lagi, ya. Nah, kemudian upaya nyata untuk menyelesaikan permasalahan ini dan tidak terulang lagi ke depannya, pasti ada reformasi yang komprehensif, ya. Komprehensif dalam hal apa? Lebih untuk mengatasi masalah, ya. Pendekatannya mendasar untuk mengatasi masalah. Jadi kalau memang masalahnya lebih pada preferensi atau pilihan masing-masing individu pegawai, mungkin kita akan memunculkan, ya, idealnya di depan bahwa ada statement atau seperti yang tadi, surat pernyataan pemahaman dari awal bahwa ada resiko yang membayangi ketika yang bersangkutan melamar sebagai CASN. Apabila tidak lolos di formasi tersebut, mungkin bisa dialihkan, tetapi mungkin disebutkan dialihkan kemana. Jadi opsionalnya sudah from the beginning, artinya dari awal, ya. Jadi reformasinya akan sangat komprehensif, berarti semuanya dirubah, mulai dari ketentuannya, mulai dari syarat pemberkasannya, sampai pada aplikasi di portal teman-teman, ya, ketika ingin melamar sebagai CASN-nya. Nah, reformasi ini juga lewat adanya kebijakan optimalisasi ini lebih pada untuk menyebabkan penyelesaian terhadap penyebab masalah, ya, akar masalahnya. Pemicunya ya berkontribusi pada masalah. Awal munculnya optimalisasi formasi ini sebenarnya kan sebuah upaya nyata dari pemerintah untuk memastikan agar tidak adanya pemborosan, ya, pemborosan sumber daya, baik itu anggaran, waktu, dan sumber daya lainnya seperti sumber daya manusia, ya. Nah, inilah yang memunculkan adanya optimalisasi formasi, ya.
Jadi kalau memang optimalisasi formasi ini di saat ini bermasalah, ya kita bisa lihat ke depannya. Saya yakin dan percaya kita pemerintah akan bersama-sama mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini ke depannya agar tidak terulang lagi, ya. Nah, masalah sistemik. Nah, inilah isu yang mengakibatkan perlunya dilakukan reformasi CASN, ya, agar isu mendasar sebagaimana saya simpulkan tadi bahwa preferensi individu ini dapat juga terakomodir sebagaimana ada di beberapa negara lainnya di belahan dunia, mungkin bisa juga diadopsi oleh Indonesia, ya, sehingga ke depannya kita akan lebih baik lagi. Akhir kata, saya sampaikan terima kasih untuk kesediaan teman-teman sekalian menonton, ya, pendapat saya ini, ya, menanggapi apa fenomena yang terjadi terkait fenomena pengunduran CASN yang hampir 2000 lebih, ya, atau 1000, hampir mendekati 2000. Ingin saya sampaikan kembali juga disclaimer bahwa berdasarkan keterangan dari Kepala BKN bahwa jumlah yang mengikuti kebijakan, artinya menerima kebijakan ini dan kemudian bergabung sebagai calon aparatur sipil negara di instansi pasca kelulusan dan tidak menolak, itu persentasenya lebih dari 90%. Jadi jumlah 2000 sekian itu masih di bawah dari jumlah yang menerima, ya. Hanya saja menjadi masalah seperti yang tadi, perspektif publik, media informasi, ya, itu yang seringkali menyebabkan hal yang sebenarnya harus jelas diketahui oleh masyarakat seringkali tidak jelas diketahui oleh masyarakat. Makanya saya ucap syukur sekalian berterima kasih, ya, ke pimpinan kami, Kepala BKN sendiri. Beliau juga sampai menyatakan jumpa pers, ya, secara umum. Di situ menyatakan sikap, menyampaikan penjelasan. Nah, di sini contohnya teman-teman, pada bagian akhir dari video penjelasan ini sudah saya lampirkan, ya, video penjelasan beliau terkait masalah, ya, fenomena pengunduran masif sejumlah CASN di Indonesia untuk tahun 2025. Kiranya kita semua dapat inspirasi, tetap semangat, lihat masalah bukan sebagai masalah, tapi lihat masalah sebagai peluang belajar, ya. Karena sebagaimana saya sampaikan di channel saya, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Mari kita belajar, mari kita berevaluasi, mari kita berevolusi demi Indonesia maju. Kedepannya Indonesia Emas 2045. Tuhan memberkati.